Keutamaan menjenguk orang sakit, walaupun tadi sudah sempat kita sebutkan ya, keutamaan atau anjuran orang menjenguk orang sakit, tapi ada hadis ini yang mulia yang memang belum kita sebutkan tadi. Anda bisa lihat di bab nomor 50 keutamaan menjenguk orang sakit, beliau mengangkat Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim, maka dia bagaikan berjalan di kebun buah-buahan surga hingga dia duduk. Apabila dia sudah duduk, maka rahmat meliputinya. Apabila dia menjenguk di pagi hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya hingga sore hari. 70.000 malaikat berdoa agar Anda mendapatkan rahmat Allah. Diberikan rezeki, disembuhkan penyakit, dikeluarkan dari permasalahan. Ini luar biasa, salah satu password kata kunci keluar dari musibah. Jenguk orang sakit. Ada 70.000 malaikat. Kalau dia jenguk pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Apabila dia menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Kalau datang sore hari kayak kita sekarang sore hari begini, maka 10 menit aja dia datang ke rumah sakit, dia jenguk di rumahnya, saudaranya, kerabatnya, orang tuanya yang sedang sakit, saudara muslim yang lain, tetangga misalnya. Kemudian dia pergi, ya 10 menit lalu dia pulang, maksudnya. Maka dari sore itu sampai besok pagi 70.000 malaikat non-stop mendoakan dia. 70.000, satu aja malaikat doakan sudah luar biasa. Anda bisa lihat di situ punten nomor 181 ya, diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan juga Sahih Tirmidzi ya. Dan hadis ini disepakati oleh umumnya ulama-ulama hadis bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini luar biasa. Ya. Keutamaan ini. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, sama kita sedang dari keluar rumah nih, naik mobil, naik motor, sampai kita tiba di tempat dia, kita duduk, maka kita seperti lagi jalan di taman-taman surga. Dan memetik buah-buahnya ini. Ya, sampai kita duduk, ya, jadi kita kayak jalan di taman-taman surga. Allahu alam maknanya mungkin adalah nanti Allah akan balas, kita akan jalan di taman-taman surga ya, yang penuh dengan buah-buahan. Kemudian sampai dia duduk. Apabila dia sudah duduk, maka rahmat meliputinya. Kasih sayang Allah SWT kepadanya. Ya, rahmat Allah luas, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, semua masuk dalam rahmat. Kemudian malaikat kalau dia jenguk di pagi hari, 70.000 bersalawat pada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan rahmat, diampuni dosanya sampai sore hari. Dia jenguk pagi hari cuma 10 menit saja, sampai sore malaikat doakan 70.000 sekali lagi. Kalau dia jenguk sore hari 10 menit saja, dari sore itu sampai esok pagi 70.000 malaikat mendoakan dia. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian ada bab ke-51 di situ ya. Doa orang sakit yang tidak memiliki harapan untuk hidup. Maksudnya kelihatan sudah dalam kondisi seperti akan meninggal dunia, kelihatan lemas sekali. Dokter juga mengatakan tidak ada harapan, ya. Maka kita mendoakan di sini doa yang pertama diriwayatkan Bukhari jilid 7 halaman 10 dan Imam Muslim jilid 4 halaman 1893. Ada di bab 51 ya. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Maksudnya ini kalau dia kondisinya sendiri tahu kalau dia kayaknya penyakit saya berat sekali, apalagi sudah ada faktor umur. Maka dia mengatakan ya Allah ampunilah aku. Dia berdoa diri sendiri orang yang sakit ini. Allahumma gfirli warhamni, kasihanilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan susurkanlah aku dengan para kekasih di surga yang paling tinggi. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW pada saat beliau meninggal, pada rafiqul a'la ya, beliau memilih tempat tertinggi di surga. Nabi SAW memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air, lalu beliau mengucapkan atau mengusap wajahnya pada saat beliau sudah merasa sudah sangat sakit ya, kemungkinan akan meninggal. Beliau mengambil air lalu mengusap wajahnya sambil mengatakan La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sungguhnya kematian itu memiliki sakarat atau rasa sakit atau rasa yang penuh dengan kekhawatiran. Kita dianjurkan mengucapkan La ilaha illallah, hadis riwayat Bukhari jilid 8 halaman 144. Ini bagi orang yang dia dirinya sudah tidak ada harapan gitu. Dia sendiri harus berdoa. Dia sudah tahu penyakitnya, dia sudah rasa lemas sekali. Penyakitnya sudah komplikasi ya. Dalam riwayat lain dia mengatakan La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wahdahu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah.
Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. Tidak Tuhan yang berhak ya disembah kecuali Ia satu saja. Ya, Ia semata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya puji-pujian. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kecuali milik Allah. Ya, ini kalau dia melihat dirinya sudah tidak ada harapan lagi, ya. Dan bagi Anda yang sedang menjenguk orang yang sedang sakit, dianjurkan Anda mengingatkan tentang kalau misal dianggap ini orang takutnya nanti sudah meninggal nih, gitu kan. Anda ingatkan supaya dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ya. Anda juga mengingatkan dia tentang taubat nasuha. Kalau dia orang non-muslim, ajak dia masuk Islam. Jangan pernah takut dia terima atau tidak terima, itu nggak penting. Karena pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Nabi SAW pernah datang dan duduk di atas kepala, maksudnya di bagian atasnya ranjang, dan Nabi SAW datang di atas kepala, bagian kepala, bagian atas ranjang seorang anak muda Yahudi. Kemudian Nabi tahu orangnya sudah akan meninggal. Kata Nabi SAW, masuk Islam lah. Maka anak itu melirik ke ayahnya dari dekat situ. Lalu kata ayahnya, Ati Abul Qasim, ikutilah ayahnya Qasim, maksudnya Nabi SAW. Maka orang itu pun syahadat. Pas habis syahadat meninggal. Subhanallah. Kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan syahadat ini dari api neraka. Dari api neraka. Ada pertanyaan di sini teman-teman sekalian. Boleh nggak kalau kita sedang menjenguk orang sakit, memang kita menangis? Karena orang ini sangat agung kedudukannya di sisi kita, ya. Ayah kita, ibu kita, pasangan hidup kita, anak kita. Kita merasa sedih. Boleh nggak kita menangis? Boleh. Tapi ingat, lisan tidak boleh mengucapkan sembarangan. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW dan Abdurrahman ibn Auf pernah menjenguk Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in. Nabi SAW bersama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjenguk Sa'ad bin Ubadah pada saat beliau sedang sakit keras radhiyallahu anhu. Maka ketika tiba, saat lagi dikerumuni oleh kerabat-kerabatnya, lalu mereka semua pindah memberikan ruang untuk Nabi SAW mendekat kepada Sa'ad. Lalu kata Nabi SAW, apakah sudah meninggal? Kata mereka, belum ya Rasulullah. Maka tiba-tiba Nabi SAW meneteskan air mata. Ya. Lalu beliau bersabda, ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak akan menyiksa dengan air mata? Kalau orang menangis karena sedih, itu tidak disiksa dia dan tidak disiksa juga orang yang sedang sakit atau orang yang sedang menghadapi kematian itu. Dan juga Allah tidak akan menyiksa dengan kesedihan hati, kan itu alami manusia, gitu kan, manusiawi. Akan tapi dia Allah akan menyiksa dengan sebab beliau memberikan isyarat dengan lidahnya. Ini lisannya yang ngomong sembarangan nih. Kenapa dia yang sakit, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya? Nah, ini yang tidak boleh. Itu namanya niyaha, ya, niyaha. Pukul-pukul badan, jambak rambutnya, ucapin kata-kata yang tidak benar, ini semua yang berbahaya, ya. Kemudian kita juga boleh teman-teman sekalian kalau menjenguk orang sakit, menanyakan kabar dia, menanyakan. Karena pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Imam Bukhari, Aisyah berkata, radhiyallahu anha, pada saat Nabi SAW datang ke kota Madinah, Abu Bakar dan Bilal sakit. Secara bersamaan dua-duanya sedang sakit. Dan kebetulan dua-duanya berada di satu tempat. Maka Aisyah mengatakan, aku pun menjenguk mereka, lalu aku bertanya, wahai ayahku bagaimana kabarmu? Lalu Aisyah pun bertanya pada Bilal, wahai Bilal bagaimana keadaanmu? Ini riwayat Bukhari. Berarti ini menandakan boleh saja seorang laki-laki menanyakan kabar wanita yang sedang sakit, atau wanita yang sedang sakit menanyakan kabar laki-laki. Karena Aisyah di sini bertanya pada Bilal, Bilal bukan mahramnya tapi bukan berdua, ya. Menanyakan kabar dibolehkan saja. Misalnya karena di sini berpapasan juga Abu Bakar sedang bersama dengan Bilal di satu tempat. Kita tambahkan ada doa-doa yang penting yang mungkin kita tutup dengan ini. Kalau orang sedang sakit,
Selain tadi doa dua, la ba's tahur insyaallah, masih ingat tadi? Ya, di bab 49 tidak masalah, semoga penyakit tidak masalah bagimu dan semoga menjadi pembersih dosa. Kemudian ditambah juga as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali. Yang tadi dijamin akan sembuh penyakitnya ya. Juga kita tambah ya dengan penyakit doa-doa yang lain. Seperti misalnya dalam sebuah riwayat yang sahih ya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Salam, bahwasanya pernah Jibril, kata dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Jibril mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau menderita sakit? Kata Nabi SAW, iya. Maka Jibril mengatakan, Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika ya. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allah yashfika bismillahi arkik. Artinya Bismillah arkik, dengan nama Allah aku meruqyamu ya. Min syarri min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang telah menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, dan dari setiap kejahatan jiwa dan mata yang dengki. Allah yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arkik, dengan nama Allah aku meruqyamu. Ini termasuk doa Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW ya. Dan kita juga boleh teman-teman sekalian menjenguk orang yang sedang sakit walaupun dia tidak sadar. Boleh kita jenguk dan tetap kita mendapatkan keutamaannya. Tetap kita dapatkan keutamaannya ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah sakit dan dalam kondisi pingsan. Lalu Nabi SAW dan Abu Bakar berdua mendatangiku, menjengukku dalam kondisi mereka berjalan kaki. Maka Nabi SAW berwudu dan menuangkan air bekas wudhunya kepadaku, lalu aku pun siuman. Tapi di sini Nabi SAW menjenguk tanpa tanpa Jabir mengetahui, tapi Nabi SAW tetap mendatangi. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa kerabat kita, orang kita kenal, sudah dalam posisi tidak sadarkan diri, tetap kita mendapatkan keutamaannya. Dan tentu masih banyak doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW ya. Di antaranya juga ada doa adhibil ba's rabban nas ya. Ushfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Hilangkanlah penderitaan ini wahai Rabb manusia dan sembuhkanlah ya. Karena engkau lah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Insya Allah di buku doa ini juga ada ya. Dan di beberapa buku-buku doa yang lain juga ada ya. Di dia tentang masalah ruqyah syar'iyyah juga ada. Kemudian juga ada doa adhibil ba's rabban nas biyadika syifa'u la kashifa lahu illa ant. Ya artinya adhibil ba's rabban nas, hilangkanlah penderitaan ini wahai Rabb manusia, biyadika asy-syifa, di tanganmu lah kesembuhan itu, la kashifa lahu illa ant. Tidak ada yang menghilangkan penyakit itu kecuali engkau. Nah, ini termasuk kita dianjurkan untuk baca ya.